Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya Ahmad Tom Silitome lewat channel Tuap Tutorial Anak Kampung. Oke, seperti janji saya sebelumnya di tutorial yang ketiga, pada tutorial yang keempat ini kita akan mulai membahas tentang bagaimana cara menggunakan semua fitur atau komen yang ada di Excel untuk mendukung pekerjaan atau apa yang akan kita buat. Oke, sekarang kita akan coba membuat tabel yang sangat sederhana, karena di Excel ini kita sangat sering menggunakan membuat tabel ya. Nah, untuk membuat tabel yang sangat sederhana, yang dibutuhkan adalah, kalau tabel itu kan ada garis-garis, kemudian ada kolom dan baris, kemudian informasi atau data pada kolom atau baris atau gabungan dari kolom dan baris, seperti itu ya. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah tabel. Kita beri nama saja dengan tabel data siswa misalnya. Nah, untuk membuat tabel data siswa, pertama kita misalnya tempatkan sel pointernya di sini, di sel B2 ya, kolom B baris kedua. Kemudian kenapa saya tidak mulai dari A1, karena saya biasanya menggunakan ini sel pertama dari lembar kerja saya, yaitu B2, karena saya menyisakan satu kolom dan satu baris kosong untuk melakukan modifikasi seperti itu. Bisa sebenarnya kita akan insert row atau baris, atau menyisipkan baris atau row, kolom, tapi untuk pemula sebaiknya Anda tempatkan pada, saran saya ya, terserah Anda mau lakukan atau tidak, tapi saran saya mulai dari sel B2. Oke. Nah, lalu di sini kita ketik judulnya, misalnya data siswa SMP Lama Holot 1, misalnya data siswa SMP Lama Holot 1. Jadi cara pengetikannya, misalnya Anda mau ketik di mana, misalnya di sel B2, berarti pointer ini, sel pointernya harus ditempatkan di B2 dulu. Oke. Jadi saya hapus dulu. Saya tekan delete untuk menghapus. Oke. Jadi kalau saya mau ketik di B2, berarti saya arahkan sel pointernya ke B2, lalu saya ketik di situ data siswa Lama Holot 1, SMA Lama Holot 1. Oke, seperti itu ya. Nah, setelah sudah selesai diketik, langsung tekan enter supaya teksnya itu masuk ke dalam lembar kerjanya. Kalau misalnya Anda ketik saja terus tidak tekan enter, sama seperti Anda misalnya sudah pernah menggunakan Microsoft Word, kan Microsoft Word tanpa enter kan, kecuali kita mau berpindah pada kalimat atau baris yang baru. Kalau di Excel tidak bisa. Di Excel data yang kita ketik itu belum 100% masuk ke dalam lembar kerja kalau kita tidak eksekusi atau tekan tombol enter, seperti itu ya. Oke. Ya, lanjut lagi. Data siswa SMA Lama Holot 1. Nah, di dalam data siswa itu ada apa saja? Ada nomor urut, kemudian ada nama atau nomor induk siswa juga bisa, NIS. Kemudian ada nama lengkap, kemudian apalagi misalnya tempat tanggal lahir, alamat, dan seterusnya. Misalnya kita buatkan ada 5 kolom, berarti nomor. Jadi kita tempatkan di sel B4,
lalu kita ketik nomor urut, kemudian enter, atau berpindah menggunakan tanda panah ke kanan bisa juga ya. Nomor urut, kemudian nama siswa, kemudian tekan ini ya, tombol panah ke kanan, nama siswa, kemudian tempat tanggal lahir, kemudian jadi nomor urut, nama siswa, tempat tanggal lahir, alamat, kemudian nomor, di sini ada nomor induk siswa ya. Ini saya belum jelaskan cara insert ya, nanti saya jelaskan. Nomor induk siswa, oke. Alamat 1, 2, 3, 4, keterangan. Oke, seperti itu. Nah, sudah ada 5 kolom. Nah, sekarang kita akan membuat tabelnya. Tabelnya misalnya ada 20 baris misalnya. Berarti kita klik di sini. Klik di B4, sel B4, kita sorot sampai ke kolom yang kelima atau tempat di mana sel yang berisi data terakhir ya, di sini ya. Berarti dari B sampai dengan F. Caranya bagaimana? Cara sorot, tekan shift, lalu tekan tanda panah ke kanan. Jadi kalau kita mau sorot ke kanan berarti tekan shift, lalu tekan tombol panah ke kanan. Kalau dari sini kita berarti sorot ke kiri toh. Jadi kita tekan shift lalu tombol panah ke kiri. Begitupun sebaliknya kalau mau blok ke atas, tekan shift lalu tombol panah ke atas. Seperti itu ya. Oke. Sekarang kita akan blok semuanya. Maksudnya kita blok untuk apa? Supaya kita akan membuat satu rangkaian perintah yang akan terjadi atau mempengaruhi beberapa sel. Oh ya, saya lupa ya. Kalau sel itu kan pertemuan antara kolom dan baris. Tapi ada juga yang disebut range. Range itu apa? Range itu adalah kumpulan sel-sel. Jadi misalnya C6, kemudian ada D6, kemudian ada C6 sampai D7, seperti itu. Nah, ini adalah kumpulan sel. Jadi ada sel C6, ada sel C7, ada sel D6, dan sel D7. Ini kumpulan-kumpulan sel ini disebut dengan range. Ya. Anda ingat yang itu, yang penting-penting itu ya. Yang selalu saya ulang terus itu berarti sangat penting itu. Karena kedepannya pasti kata-kata itu yang nanti saya akan gunakan, dan bukan hanya saya, tapi misalnya Anda menonton tutorial Excel yang lain, mereka akan menyampaikan hal yang sama. Oke ya. Nah, sekarang kita mau membuat kotak. Cara membuat kotak atau tabel, kalau kita buat satu saja berarti kita klik di, misalnya kita buat di nomor urut. Di sini ya. Ini bukan tabel, bukan garis kotak ya, bukan garis kolom dan baris, bukan. Ini hanya garis bantu saja. Jadi dia tidak akan terprint kalau kita tidak melakukan secara default kan kita tidak bisa print ini garis-garis ini. Memang kita bisa print menggunakan pengaturan khusus, tetapi defaultnya atau standarnya kalau kita mau print, jadi misalnya ini saya print ya. Nah, yang muncul hanya begini saja, tidak ada garis-garis yang tadi. Oke ya. Makanya kita harus membuatkan garis. Nah, cara membuat garis atau tabel itu misalnya di sini. Saya contohkan di sini ya. Sini kan masih kosong ya. Kita buat di K10. Kita bisa menggunakan ini di bagian tab home ini itu ada sekumpulan komen, salah satunya adalah border. Oke. Kita klik di ini, tanda panah kecil ini, lalu kita mau buat garis sebelah mana. Di sel ini kan ada garis kiri atau kotak ini, ada garis kiri, ada garis atas, garis kanan, dan garis bawah. Nah,
kita mau buat garis sebelah kiri, berarti kita ambil ini lalu kita cari garis kiri yang mana, ini left border ya, klik. Maka garis kiri akan muncul di sini. Ini saya perbesar dulu ya. Nah, ini. Sini ya. Nah, ini. Ada garis ini. Oke ya. Nah, sekarang garis atas. Kalau misalnya mau buat garis atas di sini, berarti sel pointernya harus tarik bawah ke atas dulu, ditaruh di atas dulu, baru kita buat garis atas. Garis atas ini top border. Oke, sudah ya, sudah jadi 2. Kita mau buat garis kanan, berarti garis kanannya di sini kan. Nah, berarti kita tempatkan dulu sel pointernya di sini, baru kita ambil ini lalu pilih garis kanan atau right border. Oke, sudah jadi kan? Kalau misalnya kita mau buat garis bawahnya, berarti klik atau tempatkan sel pointernya di sini, baru kita ambil ini, kita ambil garis bawah ini buat bottom border. Oke, membuat pembatas atau border. Oke, sudah jadi kotak satu. Oke, berarti kalau kita mau buat di LL11, berarti klik di sini. Sekarang kita mau buat kotak lagi satu di sini. Berarti kita tidak perlu buat garis kiri lagi, karena garis kiri kan sudah ada toh. Oke. Berarti kita hanya buat garis atas, garis kanan, dan garis kiri. Nah, caranya sama seperti tadi. Anda bisa menggunakan garis atas, kemudian garis kiri, kemudian garis kanan, dan garis bawah. Oke, selesai. Jadi sudah jadi 2 kotak. Seperti itu ya. Nah, kita mau buat lagi di yang berikut. Caranya bagaimana? Sama seperti tadi, tapi kita gunakan cara yang lainnya. Bagaimana cara yang lainnya? Kita bisa klik di sini, cari yang kotak, yang ini outside border. Oke, maka dia langsung jadi seperti ini. Tanpa harus bikin satu-satu kiri, kanan, atas, bawah, bisa langsung pakai yang tadi. Yang ini ya. Oke. Oh, yang mana itu? Yang ini outside border ya. Oke. Cara yang biasanya saya pakai yaitu saya menekan tombol kontrol pada keyboard, jangan dilepas, lalu tekan tombol angka 1 pada keyboard. Nah, maka format cell akan muncul, jendela format cell akan muncul. Di sini ada tabnya, ini ada number, ada alignment, ada font, border, fill, dan protection. Sekarang kan kita membahas soal ini ya, jadi saya tidak perlu jelaskan yang lain dulu. Masuklah ke tab border. Nah, di sini sama halnya dengan yang di sini tadi itu. Cuman kalau yang di sini kita bisa lebih luasa mengaturnya. Pengaturannya seperti apa? Kita mau hapus, kita mau ubah warnanya, kita mau ubah jenis garisnya, mau ubah ketebalannya, bisa kita lakukan semuanya di sini. Seperti itu ya. Jadi dibanding dengan yang di sini, geraknya terbatas. Kalau yang tadi menggunakan kontrol dan angka 1, kita bisa membuat banyak hal di sini. Oke. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang ini kita pindah ke sini, ya. Oke. Saya akan membuat tabel. Berarti saya buat tabel dari B4 sampai dengan F4. Kalau kita membuat hanya 1, berarti kita tempatkan di sini. Tapi kalau kita membuat lebih dari 1, berarti kita blok. Caranya blok itu kita tekan shift, lalu kita tekan tombol panah ke kanan. Seperti itu ya. Sampai di kolom terakhir yang mau kita buatkan, lalu kita ambil all border. All border itu berarti garis kiri, garis kanan, garis bawah, dan garis tengah. Oke, all border. Maka sudah muncul garis seperti ini. Ya. Nah, ini ada isi sel yang terlalu lebar. Cara mengubahnya, Anda klik di sini, di perpotongan antara kolom D dan kolom E itu ada garis ini kan, garis tipis ini. Anda klik, jangan dilepas, baru geser. Seperti itu. Oke. Kalau masih kurang, klik lagi, kemudian geser. Seperti itu.
Ada cara yang paling cepat bisa Anda gunakan, yaitu misalnya ini, biar langsung sesuai dengan isi dari sel ini, data dari dalam sel ini, Anda bisa double klik saja di ini, perpotongannya ini. Double klik, maka dia akan berubah sesuai atau menyesuaikan dengan lebar dari data yang ada di dalam sel tersebut. Oke, keterangan juga kita bisa double klik gitu. Oke, kalau misalnya NIS dan nama siswa kita mau ubah dua-duanya langsung tanpa harus double klik satu persatu, kita blok saja, ya, bisa di blok gini, blok, bukan blok ininya ya, blok kolomnya, blok kolom, lalu Anda tekan double klik di salah satu dari pembatas ini, mau di C, antara C dan D, atau antara D dan E, tidak masalah. Misalnya di sini double klik, maka dia akan menyesuaikan ukuran kolomnya dengan data di dalam sel tersebut. Oke ya. Nah, berikutnya kita akan membuatkan tabel yang berikutnya di sini, garis ke bawah kan. Biasanya kan kalau dulu kita pakai Mister dan ini kan pakai penggaris dengan pena atau pensil. Kalau sekarang kita pakai komputer, sangat mudah, tinggal kita blok ke bawah, misalnya sampai di sini, lalu kita ambil all border seperti itu ya. Oke, ini pun sama, kita ambil itu. Nah, kalau misalnya mau buat semuanya, berarti kita blok, ya kan, kita blok semuanya, lalu kita ambil all border ini ya, all border. Oke, seperti itu. Oke, nah sekarang ini sudah jadi. Kalau misalnya kita mau perbesar kolom NIS, karena kolom NIS kan terdiri dari beberapa angka toh, mungkin ada 10 kah, seperti itu. Jadi kita perbesar seperti tadi ya, kita klik, baru kita geser ke kanan seperti itu. Otomatis kalau kita perbesar ini, kolom di sebelahnya, sebelah kanannya akan bergeser. Oke, seperti itu. Nah, setelah itu kita akan menuliskan misalnya nomor urut 1 dan seterusnya ke bawah ya. Cara membuat nomor urut dengan sangat mudah bisa kita lakukan. Misalnya kita mau buat nomor urut dari sel B5 ini ya, B5. Ketik angka 1. Oke. Kemudian ketik angka 2. Nah, 1 dan 2 ini kita blok. Lalu di sini ada tanda panah kecil, tanda ini titik. Ini saya perbesar lagi. Nah, kalau kita blok begini, ini ada titik nih. Nah, titik ini kita tarik saja ke bawah. Tarik, baru lepas. Nah, maka nomor urutnya akan diisi secara otomatis seperti ini. Oke ya. Berarti kalau nomor NIS-nya misalnya kita mau bikin, misalnya kita coba saja dulu, misalnya A1, A2, apakah bisa atau tidak, kita secara berurut kita klik, kita geser, ternyata bisa seperti itu ya. Kalau nomor yang berurut dengan gabungan antara angka dan huruf atau string bisa ya. Oke. Kemudian nama siswa misalnya siapa, Bernadus Boro, Cecilia Siligita, Hermina Lipat Bala, Gaspar Paulina Peninuba, Gaspar Gawi Oran, misalnya siapa lagi, Carlos Kawageng Pura, kemudian Gabriel Sabon Aman, kemudian Cynthia Nanlohi, kemudian
Angelika Penny Lidwiana Bahi. Kemudian siapa lagi, misalnya ya siapalah ya, terserah, seperti itu. Nah ini kan ada nama yang terlalu lebar. Silakan gimana caranya tadi, Anda bisa klik di sini, kemudian double klik, maka lebarnya akan menyesuaikan dengan lebar dari isi sel. Oke ya, tempat tanggal lahir diisi dan berikutnya keterangan. Oke, kalau misalnya di sini apa namanya, maaf ini ada suara ayam di luar. Dia baru bangun mungkin ayam. Oke, kita kembali ke sini. Ini kan garisnya kan seperti ini, garis single. Kalau misalnya Anda mau buat garis double pun bisa. Misalnya garis doublenya mau dibuat di bagian bawah. Jadi Anda tempatkan di sini, Anda blok sampai ke kanan. Lalu Anda mau buat garis double di bawah sini, ya kan? Berarti Anda blok dulu, lalu ambil ini, kemudian ambil yang garis double bawah, yang ini, bottom double border. Oke, maka akan muncul garis double seperti ini. Jadi style atau jenisnya bisa Anda tentukan sendiri melalui ini, seperti itu. Bisa Anda menggunakan tekan tombol apa tadi, kontrol dengan angka 1, bisa juga seperti itu, ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu karena di luar cukup berisik. Nanti saya lanjutkan lagi di tutorial berikutnya ya. Oke, amole nare. Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya Ahmad Tom Silitome lewat channel Tuap, tutorial anak kampung. Oke, pada kesempatan yang lalu di pertemuan atau di tutorial yang keempat, kita sudah sampai di bagaimana kita membuat tabel, kemudian mengisi sel-sel atau tabel tersebut dengan data. Nah, sekarang pada kesempatan ini kita akan belajar bersama bagaimana caranya untuk melakukan modifikasi terhadap isi dari sel. Modifikasi yang saya maksudkan misalnya begini, kadang-kadang kita membuat tabel, misalnya judulnya ini, judul dari masing-masing kolom ini mau dibuat menjadi tebal tulisannya, di samping lebih besar juga ketebalannya, ketebalan dari hurufnya. Bagaimana caranya? Sangat mudah, Anda tinggal blok semuanya yang mau dipertebal. Misalnya ini kita pertebal dari nomor urut sampai dengan keterangan. Kalau hanya satu, kita klik di yang mana yang mau dipertebal, lalu kita klik ini bold, ya. Sama halnya dengan ini, kalau mau dipertebal klik bold. Berikutnya kalau mau dipertebal beberapa sel, Anda tinggal blok selnya menggunakan tombol shift dengan panah ke kanan, atau tombol shift kalau misalnya dari sini berarti tombol shift dan panah ke kiri, ataukah menggunakan mouse, tinggal geserkan mouse dengan menekan tombol kiri mouse, seperti itu, lalu ambil bold. Oke, seperti itu. Itu kita memodifikasi isi dari sel atau range dengan modifikasi bold atau ketebalan teks. Kemudian kalau kita mau mengubah warnanya, Anda bisa, misalnya saya mau ubah seluruhnya, kita blok, lalu kita ambil ini font color, diisi dengan warna, misalnya warna merah atau warna apa, seperti itu, ya. Oke. Kemudian kalau misalnya kita mau tempatkan di tengah, misalnya untuk nomor induk siswa kita mau tempatkan di tengah, kita blok semuanya, lalu kita ambil yang tengah ini, ya, center. Oke. Kita perkecil sedikit. Kemudian nama siswa kita biarkan saja seperti ini. Tapi kalau misalnya terlalu dekat dengan
dengan ini, dengan garis pembatas kolomnya ini, kita mau buat dia supaya agak ke kanan sedikit, bisa. Kita klik blok semuanya, lalu kita ambil yang ini. Satu kali saja kita klik supaya dia agak bergeser, tidak terlalu dekat dengan garis. Lalu ini kita perbesar. Seperti itu. Supaya jangan terlalu dekat dengan garis kolomnya, pembatas kolomnya. Nah, kemudian kita perbesar lagi sedikit. Lalu nomor urut ini kita mau tempatkan di rata kiri atau tepat di tengah-tengah, sama seperti nis. Bisa kita blok semuanya, terus kita ambil yang tadi ya, center. Oke, seperti itu. Nah, kemudian kita perkecil. Misalnya seperti itu. Kalau misalnya teksnya ini keluar dari kolomnya, sementara kalau misalnya kolom nomor urut kan tidak sebesar ini toh, karena agak kurang bagus. Kita perkecil saja, tetapi teks yang di atas ini kita ubah, di wrap, apa istilahnya, dibuat supaya dia apa istilahnya, terlipat ke bawah gitu lah. Kita pakai ini, wrap text, maka dia akan melipat ke bawah seperti itu ya. Oke. Kemudian tempat tanggal lahir tetap seperti ini, kemudian ini seperti ini. Kalau misalnya ini mau diberi warna, bisa blok. Kemudian latar belakangnya kita ubah dengan misalnya warna ini misalnya. Warna ini. Oke. Kemudian ini posisinya kan ada di bawahnya baris, ya kan? Kayak di sini. Sementara di atas ini areanya cukup luas. Kalau misalnya Anda mau tempatkan di tengah-tengah, Anda bisa blok semuanya. Kalau misalnya cuma satu saja, silakan Anda klik di sel yang diinginkan, baru Anda ambil yang ini, middle align. Tapi kalau misalnya mau semuanya, Anda blok semuanya menggunakan mouse atau pakai kombinasi tombol di keyboard, tekan shift dan tombol anak panah, lalu ambil middle seperti itu. Oke ya. Jadi kalau yang ini, yang center ini untuk vertikal, kalau yang ini untuk maaf, terbalik. Kalau yang ini untuk vertikal, kalau yang ini untuk horizontal. Ya. Oke. Nah, kemudian tambahan lagi, misalnya kalau kita mau menemukan sebuah data, misalnya data ini kebetulan hanya 12 nomor urut ya, dan nama siswanya baru 9. Tapi kalau misalnya nama siswanya sangat banyak, misalnya kita kelola data untuk satu sekolah, itu berarti data siswanya kan banyak sekali. Bagaimana kita mau mencari data siswa tertentu dengan cara yang cepat? Gimana caranya? Kita pakai Ctrl F, tekan tombol Ctrl pada keyboard dan huruf F pada keyboard. Lalu Anda misalnya mau cari datanya Cynthia Nanlohi, Anda tinggal tulis Cynthia saja bisa, atau complete Nanlohi juga bisa, seperti itu. Maka secara otomatis sel pointer ini akan berpindah ke data yang Anda cari. Ini kan sekarang ada di sini sel pointernya. Kalau Anda find, Anda tekan enter, maka sel pointernya akan mengarah ke apa yang Anda cari. Misalnya Anda mau cari boro misalnya. Ini Anda tulis saja di sini boro misalnya. Oke, lalu Anda enter atau tekan find next, seperti itu bisa juga. Maka dia akan mencari isi sel yang ada ini kata atau abjad ini, BORO, seperti itu ya. Oke. Kalau kita find next lagi, dia kalau tetap di sini berarti hanya cuman satu data ini saja yang ada tulisan BORO. Selebihnya tidak ada, kayak gitu. Kalau misalnya saya tulis apa misalnya RA misalnya, saya tulis RA, lalu saya find next, maka dia akan sampai ke sini. Ada RA di sini, di Gaspar Gawi Oran ini ada RA di sini. Kemudian kalau saya find next lagi, dia ke yang berikutnya. Di sini ada RA juga. Di sini Carlos Kogembura itu ada RA juga. Find next lagi, sudah tidak ada. Oke ya, berarti hanya dua data itu saja yang dia temukan. Seperti itu.
Kemudian misalnya itu untuk string atau teks. Kalau misalnya Anda mau cari angka juga bisa. Misalnya Anda ketik angka 10 misalnya. Lalu find next, maka dia akan mengarah kepada data yang kita cari, yaitu angka 10. Kalau kita find next lagi, maka dia akan sampai ke A10 karena ada angka 10-nya di situ. Find next lagi, dia akan bolak-balik di situ karena berarti hanya ada 2 data itu dalam satu lembar kerja ini. Oke ya. Saya pikir itu untuk sementara yang bisa saya tambahkan di tutorial yang kelima ini. Nanti kita akan lanjut lagi di tutorial yang keenam tentang bagaimana caranya kita melakukan modifikasi terhadap kolom, kemudian baris dan juga sel. Oke, di situ nanti kita belajar tentang bagaimana cara menyisipkan baris, menyisipkan kolom, menghapus, memindahkan dan sebagainya. Oke, demikian, sampai jumpa. Amole, nare. Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya Ahmad Tom Silitome lewat channel Tuap, tutorial anak kampung. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara melakukan modifikasi terhadap kolom, kemudian baris dan juga sel. Nah, pada bagian ini kita akan ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai cara menyisipkan, kemudian cara menghapus, kemudian cara memindahkan, lalu bagaimana kita menyembunyikan atau memunculkan kembali entah itu row atau baris maupun kolom. Kemudian bagaimana juga kita melakukan wrapping terhadap teks atau isi sebuah sel, dan bagaimana kita menggabungkan beberapa sel atau istilahnya merging. Oke, kita mulai. Yang pertama yaitu bagaimana menyisipkan kolom atau baris. Misalnya di sini saya punya data, kita pakai saja file yang sebelumnya. Nah, misalnya di sini ada sebuah tabel, kemudian Anda akan menyisipkan sebuah kolom antara nama siswa dan tempat lahir. Jadi di sini ada kolom D dan kolom E. Kalau Anda mau menyisipkan sebuah kolom di antara nama siswa dan tempat lahir, maka posisi kursor atau sel pointernya ini, yang kotak-kotak yang kita bisa gerakan dengan panah kiri, kanan, atas atau bawah pada keyboard, Anda tempatkan di kolom yang kedua. Jadi misalnya ini ada 2 kolom ya, 2 kolom, maka sel pointernya ini harus berada di kolom yang kedua. Oke, jadi kalau Anda mau sisipkan misalnya antara tempat lahir dan tanggal lahir, berarti harus Anda tempatkan sel pointernya ini di tanggal lahir, jangan di sini. Kalau di sini berarti yang bergeser adalah tempat lahir, seperti itu. Jadi bisa juga dibilang kolom yang mau Anda geser itu yang sel pointernya ini Anda tempatkan, ya. Jadi misalnya Anda tempatkan di sini, maka yang bergeser adalah tempat lahir. Otomatis ada kolom kosong yang akan muncul di antara nama siswa dan tempat lahir, seperti itu, ya. Nah, sekarang saya akan menyisipkan antara kolom di antara nama siswa dan tempat lahir, maka sel pointer yang saya tempatkan di sini, entah itu di baris di sini atau baris di atas, tidak ada masalah. Oke, terus Anda ketik pada keyboard, Anda tekan tombol Alt lalu tombol IC, bisa seperti itu.
Oke. Atau Anda pakai ini, insert kemudian kolom, bisa juga seperti itu, maka ada satu kolom kosong. Oke. Bisa juga pakai insert, di sini tidak ada ya, berarti yang tadi tuh insert lalu kolom. Oke, seperti itu. Nah, itu kalau satu. Gimana caranya kalau misalnya kita ingin menyisipkan 2 kolom sekaligus atau lebih dari 1 kolom? Nah, tinggal di blok saja. Misalnya kita mau sisipkan antara nama siswa dan tempat lahir tetapi 2 kolom, berarti tinggal blok ke kanan gitu ya. Lalu Anda tekan Alt IC atau yang tadi insert kemudian insert sheet column gitu. Oke ya. Ingat-ingat, yang paling penting di sini adalah Anda punya cell pointer ini berada di mana. Jadi kalau tempatnya ditentukan tepat, maka kolom yang akan bergeser juga sama dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Oke. Jadi saya ulangi lagi, kalau misalnya mau menyisipkan kolom antara NIS dan nama siswa, berarti Anda harus tempatkan cell pointernya ini di kolom kedua. Jadi kalau NIS kolom pertama, nama siswa kolom kedua, maka Anda tempatkan di salah satu baris dari kolom tersebut, misalnya di sini. Oke, lalu Alt IC atau Anda bisa pakai insert kemudian kolom gitu ya. Nah, misalnya kalau Anda ingin menyisipkan 3 kolom di antara alamat dan keterangan, berarti Anda tempatkan kursornya atau cell pointernya di kolom kedua, entah itu di sini atau di bawah sini juga tidak apa-apa, yang penting di kolom tersebut, kolom kedua. Lalu Anda mau sisipkan 3 kolom, berarti ini kolom pertama yang ini, kolom kedua, kolom ketiga. Nah, di blok 3 kolom ke kanan, lalu Anda tekan Alt IC, maka 3 kolom akan disisipkan di antara kolom alamat dan kolom keterangan. Seperti itu ya. Oke, berikutnya menyisipkan baris, sama halnya dengan kolom. Kalau kita mau menyisipkan baris pun seperti itu. Misalnya Anda mau sisipkan di antara baris ini, baris 6 dan baris 7, berarti harus ditempatkan cell pointernya di baris kedua gitu, di baris ini kan, baris pertama 6, baris kedua 7. Nah, Anda ingin sisipkan antara baris ke-6 dan ke-7, berarti tempatkan cell pointernya di situ, lalu tekan Alt IC Alt IR atau bisa menggunakan insert sheet rows seperti itu. Jadi antara baris ke-6 dan 7 itu ada satu baris kosong yang kita sisipkan. Oke, berarti kalau misalnya kita mau sisipkan lebih dari satu baris, maka kita blok saja ke bawah. Misalnya di antara baris 10 dan 11 kita ingin sisipkan 3 row baru atau 3 baris baru, berarti kita klik 2 kali, blok 2 kali ke bawah. Bloknya bagaimana? Pakai tombol shift ya. Jadi Anda tempatkan cell pointernya di sini, lalu Anda tekan tombol shift pada keyboard, lalu tekan tombol panah ke bawah 2 kali. Oke, maka nanti akan bergeser 2 kali ke bawah tetapi menyisipkan 3 baris. Oke, Anda bisa tekan tombol Alt IR atau menekan ini, klik insert lalu insert sheet rows, maka 3 baris yang disorot ini akan bergeser ke bawah, akan muncul 3 baris kosong. Oke ya, jadi itu menyisipkan kolom dan menyisipkan baris. Ingat-ingat, yang paling penting adalah penempatan ini, posisi Anda ini, cell pointernya. Sudah saya sampaikan kan, cell pointernya ini adalah Anda andaikan sebagai posisi Anda di dalam lembar kerja, seperti itu. Penempatan dari cell pointer ini sangat-sangat penting. Kalau tidak, nanti data yang Anda buat di dalam, yang sudah Anda buat secara rapi bisa terbongkar, karena itu penempatan cell pointer kita ingin
menyisipkan di sini, ternyata kita mouse pointer, cell pointer atau mouse pointernya ditempatkan di sini. Nah, makanya harus dipastikan ya dari awal. Oke. Yang berikut, delete atau menghapus. Kalau kita mau menghapus kolom, tempatkan saja cell pointernya ini mau di mana, di sini kah, di sini, terserah, di bawah. Pokoknya dalam satu kolom. Misalnya ini kan kolom D ya, ini. Nah, Anda bisa klik di sini biar mudahnya ya. Biar mudahnya itu klik saja di sini sudah. Di nama kolomnya nih, kolom D, kolom E, kolom F, G gitu ya. Supaya lebih mudah bisa dimengerti dengan cepat, Anda klik saja di sini. Kolom D, klik kanan toh, kemudian ambil insert, kemudian akan bergeser. Kolomnya akan bergeser. Berarti kalau Anda klik 2 kali, misalnya gini. Kalau Anda klik kolom D dan kolom E, baru klik kanan, maka setelah Anda klik insert, maka yang bergeser adalah 2 kolom. Seperti itu. Oke. Nah, misalnya Anda mau sisipkan antara nomor urut dan nis, berarti Anda klik di C, lalu klik kanan, kemudian ambil insert. Maka ada satu kolom yang maaf, ini kan insert, maaf. Kalau maaf ya, kalau menghapus ya, maksud saya, maaf. Anda klik di sini, klik kanan, lalu ambil delete, maka kolom nis akan terhapus. Jadi kolom yang Anda sorot atau yang Anda select atau yang Anda klik itu yang akan terhapus. Oke. Misalnya di sini kolom D, klik kanan lalu ambil delete, maka kolom tersebut akan terhapus. Kolom nama. Oke. Nah, kalau misalnya lebih dari satu kolom yang mau dihapus, berarti misalnya C dan D, Anda blok C dan D. Caranya bagaimana? Anda klik, tahan, klik yang sebelah kiri ditahan lalu geser gitu. Misalnya tiga kolom, berarti C, D, E. Kemudian di mana saja, di sini apa di sini, klik kanan lalu ambil delete. Maka 3 kolom tersebut akan dihapus. Seperti itu. Seluruh isi dari kolom tersebut mulai dari baris pertama sampai baris 1 juta itu akan terhapus. Ya, seperti itu. Jadi hati-hati. Kalau untuk insert kita masih bisa kembalikan, tetapi kalau untuk delete, kalau kita sudah delete, kemudian ada aktivitas berikutnya yang sudah kita lakukan, maka apa yang sudah kita delete tidak akan bisa dikembalikan lagi. Ya, jadi khusus untuk delete ini harus benar-benar dipastikan. Ya, saya tekankan lagi, harus benar-benar dipastikan, jangan sampai kita menghapus pada kolom yang salah atau baris yang salah. Oke. Begitupun sebaliknya kalau misalnya kita ingin menghapus baris. Baris mana yang kita mau hapus? Misalnya baris 10 sampai 14, maka atau 8 sampai 11. Berarti kita klik, kita blok sampai 11. 8 sampai 11, lalu klik kanan dan ambil delete. Maka baris tersebut akan terhapus. Seperti itu ya. Oke. Nah, kita menghapus baris 5, kita blok ke bawah sampai dengan 9, saya sampai sini, 5 sampai dengan 13, berarti nomor urut 1 sampai dengan 9 akan terhapus. Kemudian Anda klik kanan, entah itu di sini atau di mana, lalu ambil delete. Oke, maka baris yang sudah kita sorot itu yang akan terhapus. Oke, nah itu baris. Kemudian berikutnya kita akan memindahkan baris atau kolom atau isi dari sel. Nah, misalnya kita ingin supaya data yang nomor 9 ini, data yang nomor 9 kita pindahkan ke paling bawah, ke baris 13, karena nomor 9 akan diisi dengan data lain. Maka kita bloknya bagaimana? Anda bisa tekan tombol shift dan tanda panah ke kanan, atau dengan menekan tombol mouse kiri, tombol kiri mouse, diklik, jangan dilepas, geser sampai ke kanan. Kemudian Anda klik di ini,
bingkainya ini. Entah itu di atas ini atau di kiri atau pokoknya sampai ini kan mouse pointernya kan seperti ini nih. Tanda plus tapi yang gemuk. Nah, kalau kita bikin begini kan pas di frame atau di bingkainya ini, itu tanda plusnya berubah jadi tanda panah atas, kiri, kanan, bawah. Nah, itu berarti yang kita lakukan saat kita klik itu untuk memindahkan. Maka dia akan berpindah ke sini. Oke. Jadi kalau baris data mana saja yang mau dipindahkan, kita blok dulu. Kemudian kita klik, jangan dilepas ya, baru digeser. Seperti itu. Berarti kita memindahkan atau moving. Oke. Kalau beberapa berarti tinggal kita blok saja. Misalnya ada begini. Apa yang kita blok, itu yang akan dipindahkan. Seperti itu. Oke ya. Nah, nanti di sini kita bisa isi dengan data yang lain. Seperti itu. Oke. Itu untuk memindahkan. Nah, untuk memindahkan ada satu cara lagi. Anda bisa menggunakan Ctrl X atau Cut. Nah, caranya bagaimana? Misalnya Anda ini yang mau Anda pindahkan dari nomor urut 6 dan 7 Anda ingin pindahkan. Anda tekan tombol Ctrl dan huruf X. Jadi tekan tombol Ctrl, jangan dilepas, lalu tekan tombol X. Saya ulangi. Tekan tombol Ctrl dan huruf X. Nah, nanti akan muncul ini garis yang ini putus-putus yang lagi running ini. Kemudian Anda tempatkan di mana, misalnya mau dipindah ke sini. Bisa. Nah, seperti itu. Tinggal enter. Oke, saya ulangi lagi. Kalau misalnya Anda mau pindahkan ini tiga data ini, angka 8, A8 dan Cynthia Ranlohi, Anda mau pindahkan ke sini, bisa. Anda tekan tombol Ctrl X, tekan tombol Ctrl dan huruf X pada keyboard, lalu klik di tempat yang ingin Anda pindahkan, lokasi di mana yang akan Anda pindahkan, lalu enter di situ. Seperti itu, ya. Oke. Kemudian hiding baik itu row, kolom maupun cell. Nah, hiding itu adalah menyembunyikan. Jadi misalnya begini, kita punya data banyak sekali, ada ribuan. Ini saya ambil contoh misalnya hanya 12 data ya, dari 1 sampai 12. Tapi kalau misalnya kita anggap saja ini datanya ada ribuan, kemudian Anda ingin hanya menampilkan beberapa data saja, Anda bisa klik di data yang ingin Anda tampilkan saja. Misalnya data nomor urut 6 sampai nomor urut 12 itu Anda tidak ingin tampilkan, tapi bukan dihapus, hanya menyembunyikan saja. Anda blok seperti ini, lalu klik kanan, kemudian ambil hide. Nah, itu akan menyembunyikan baris tersebut. Dia tidak terhapus, tapi hanya menyembunyikan supaya kita bisa melihat data yang lain tanpa harus melihat data yang tidak perlu kita lihat, seperti itu ya. Nah, bagaimana caranya untuk menampilkan kembali? Kita bisa blok begini, lalu kita ambil unhide, maka baris tersebut akan kembali. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui baris ini ada yang tersembunyi? Kita bisa lihat dari ini angkanya kan, kalau berurut berarti 9 harusnya 10 bukan 17 kan. Nah, makanya di sini ada baris yang tersembunyi. Klik kanan kemudian ambil unhide. Seperti itu, ya. Jadi kalau menyembunyikan kita menggunakan hide, klik kanan hide. Kalau mengembalikan kita menggunakan unhide. Seperti itu ya. Oke. Kemudian kalau yang berikutnya untuk wrapping text itu yang seperti ini. Misalnya begini, data yang Anda masukkan di sini, misalnya kolomnya karena ini lebarnya antara B sampai dengan H ini tabelnya terlalu lebar, karena kalau kita print nanti akan terpotong.
kita ingin supaya semuanya bisa masuk tetapi tidak mengurangi data. Maka ada beberapa cara, salah satunya adalah dengan membuat ini tulisan atau isi dari sel itu menjadi dilipat ke bawah. Nah, itu kita bisa menggunakan ini, wrap text. Oke, kalau kita tulis seperti ini saja, misalnya Angelika, Penny, Litwiana, Bahi, misalnya Ongenulan. Nah, seperti ini kan kita mau kolomnya tetap lebarnya seperti ini, tetapi isi dari kolom tersebut tidak boleh melebihi ke sana, melebihi kolom ini, lebar kolom ini. Gimana caranya? Kita bisa ambil ini, wrap text. Ingat, cell pointernya harus berada di apa yang mau kita ubah ya, jangan di sini, tidak bisa, harus di sini ya, karena ini yang akan kita ubah. Lalu ambil wrap text, maka kolomnya akan tetap, tetapi teksnya akan kita lipat ke bawah seperti itu. Itu namanya wrap text ya, wrap text. Oke. Kalau kita mau kembalikan, tinggal kita klik saja di sini, lalu kita ambil, kita klik wrap text, maka dia akan kembali ke posisi normal. Oke. Kemudian merging. Merging itu seperti kita buat ini, seperti kita buat judul dari tabel ini. Ini kita menggunakan merge and center. Oke. Jadi kalau misalnya ada di sini ada baris ini, baris 6 sampai dengan baris 13. Dari baris 6 sampai baris 13 kita ingin buatkan satu baris saja. Jadi kita merge semuanya, kita bisa blok, lalu kita ambil merge and center. Maka baris 6 sampai dengan baris ke-13 ini akan menjadi satu atau di merge. Oke, kalau kita mau kembalikan, kita klik di sini, lalu kita ambil ini unmerge. Oke, maka dia akan kembali seperti semula. Tetapi data yang di dalamnya akan hilang. Jadi kita harus ubah lagi. Kita harus tambahkan garisnya. Kita bisa copy dari sini saja. Caranya copy, kita Ctrl C lalu pindahkan ke sini dan enter. Seperti itu ya. Untuk mengalihkan garisnya. Oke. Saya pikir ini saja yang bisa saya sampaikan di tutorial kali ini. Saya berharap supaya kalau misalnya ada pertanyaan yang tidak jelas, silakan ditanyakan saja. Saya sangat terbuka untuk menerima komen Anda dan pertanyaan seputar tutorial ini, supaya jangan sampai yang saya sampaikan pada tutorial-tutorial ini Anda menemui kesulitan tetapi tidak ditanyakan, akhirnya apa yang saya sampaikan jadi sia-sia seperti itu. Karena channel ini saya buat, channel Tuak ini saya buat untuk membantu Anda semua yang ingin mendapatkan sesuatu yang tidak Anda dapatkan di mungkin di bangku pendidikan atau mungkin di tempat lain. Anda bisa dapatkan di sini dengan cara yang sangat mudah, karena saya akan melayani semua pertanyaan yang Anda sampaikan tapi berkaitan dengan tutorial yang saya bawakan. Oke, itu saja. Sekian dari saya, sampai berjumpa lagi di tutorial berikutnya. Amoli, Nare. Halo semuanya, senang berjumpa dengan Anda lagi. Selamat datang di channel yang berisi berbagai tutorial yang membuat hal-hal yang terasa sulit menjadi sangat mudah. Silahkan subscribe bagi yang belum subscribe agar Anda bisa mendapatkan informasi otomatis saat saya mengupload tutorial baru. Silahkan juga klik tombol like dan komen jika Anda butuh informasi tambahan atau ada pertanyaan seputar tutorial ini. Ayo belajar bersama saya Ahmad Tom Silitome lewat channel Tuak, tutorial anak kampung. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai dasar-dasar di dalam membuat sebuah pekerjaan di Microsoft Excel yang berkaitan dengan
formula dan fungsi. Kita akan mulai dengan formula dulu. Formula itu apa? Formula itu adalah rumus yang kita gunakan untuk membantu kita membuat pekerjaan kita semakin mudah atau semakin efektif dan efisien. Contohnya seperti apa? Misalnya, sebelum saya masuk ke situ, saya akan jelaskan dulu mengenai apa-apa saja yang kita gunakan untuk membuat sebuah formula. Untuk membuat sebuah formula kita bisa menggunakan beberapa simbol atau beberapa pendukung untuk formula, yaitu yang pertama adalah tanda sama dengan, ya, ini tanda sama dengan ini dipakai untuk memulai sebuah formula, ya, untuk memulai sebuah formula. Kemudian tanda plus, tanda plus seperti ini, saya perbesar dulu. Oke, jadi ada sama dengan itu dipakai untuk memulai sebuah formula. Kemudian tanda plus itu untuk menjumlah. Kemudian tanda minus itu untuk mengurangi. Kemudian kalau tanda bintang ini asterisk, ini digunakan untuk melakukan operasi perkalian, ya. Kemudian tanda divide atau tanda garis miring ini digunakan untuk melakukan pembagian, operasi pembagian. Dan tanda ini eksponen ini digunakan untuk membuat membuat pangkat, ya, apa istilahnya, pemangkatan, ya, kira-kira seperti itulah, pemangkatan. Oke, kita masuk pada penjelasannya. Misalnya sekarang saya akan mencari atau membuat rumus untuk mencari jumlah dari 10 ditambah 5. Caranya seperti apa? Tekan tanda sama dengan, lalu ketik angka 10, kemudian ditambah dengan 5. Setelah itu enter, maka hasilnya akan seperti ini, ya. Oke, begitupun kalau misalnya saya mau mengurangi, misalnya 10 ini saya hapus dulu, tekan tombol delete. Nah, misalnya saya ingin membuat pengurangan, tekan tanda sama dengan, lalu angka 10 dikurangi dengan 5, enter, hasilnya 5, seperti itu, ya. Kalau misalnya saya mau pengalian, berarti tinggal sama dengan 10 dikalikan dengan 5 sama dengan 50. Oke. Kalau mau dibagi, sama saja, sama dengan 10 dibagi dengan, pakai tanda garis miring, 5, enter, sama dengan 2. Oke. Kemudian kalau membuat pangkat, misalnya 10 pangkat sama dengan, lalu 10 pangkat
Kalau saya enter berarti hasilnya 100.000. Jadi 10 kali 10 kali 10 kali 10 seperti itu ya. Jadi 100.000. Oke. Seperti itu dasar formulanya. Sekarang kita lanjut lagi dengan, kalau ini kan kita langsung buatkan angkanya, kita ketik langsung angkanya. Tapi misalnya ada dua sel, misalnya di sini ada sel B9, kemudian di sini ada nilai yang ada dalam sel tersebut adalah 10. Kemudian di sel C9 itu ada angka 5. Nah, hasil pengoperasian atau hasil formula akan ditempatkan di sel D9. Caranya seperti apa? Tekan sama dengan, lalu kita sorot ke 10 atau di sel B9, kemudian plus, lalu sorot ke C9, lalu enter. Seperti itu. Jadi 10 ditambah 5 sama dengan 15. Tapi kita tidak mengetikkan langsung seperti tadi, tapi kita melalui alamat sel. Jadi nilai dari sel tersebut kalau misalnya kita ubah menjadi 20 misalnya, maka otomatis di sini akan menjadi 25. Karena yang kita jumlahkan adalah isi dari sel tersebut. Seperti itu ya. Jadi saat nilai dari sel tersebut berubah, otomatis hasil formulanya juga akan ikut berubah. Seperti itu ya. Oke. Berarti kalau misalnya kita mau membuat pengurangan, tinggal diubah saja. Sama dengan lalu 20 dikurangi 5. Lalu enter. Sama dengan 15. Seperti itu ya. Begitupun untuk perkalian. Ini dihapus. Sama dengan lalu 20 dikalikan pakai tanda bintang dengan 5. Enter. 100. Seperti itu ya. Pembagian sama dengan klik di 20 dibagi klik di 5. Enter. 4. Oke. Kemudian pangkat berarti sama dengan 20 pangkat 5. Pangkat ini 5, lalu enter. Berarti 3.200.000. Seperti itu ya. Oke. Sangat-sangat sederhana, sangat mudah ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana caranya kita biar lebih paham, saya akan masuk pada cara membuat sebuah perhitungan atau formula sederhana pada sebuah tabel ya. Kita bikin sheet yang kedua. Ini ada tanda plus, klik di sini saja untuk buatkan sheet yang kedua, sheet baru. Kita buatkan tabel di sini, misalnya tabel pembelian alat tulis kantor atau ATK. Misalnya nomor 1. Nomor 1 misalnya jenis ATK. Misalnya jenis ATK kertas HVS. Kertas HVS. Ini kita perlebar lagi sedikit. Caranya klik di sini, antara C dan D itu ada tanda pembatas ini, klik di sini. Jadi usahakan ini kan mouse pointernya ini tanda plus seperti ini, plus lebar seperti ini. Kalau Anda tempatkan di sini sampai muncul seperti ini, baru Anda klik. Jadi mouse pointernya berubah jadi begini, jadi tanda panah kiri dan kanan ini, baru Anda klik dan geser. Oke.
Kalau seandainya tandanya masih seperti ini misalnya, berarti kalau Anda klik tidak akan muncul karena fungsinya akan berbeda, karena tandanya tanda ini nih, panah ke bawah ya. Jadi harus posisinya seperti ini. Tepat berada di pembatas. Sini Anda klik, jangan dilepas mouse pointernya lalu geser. Tuh. Nah, kira-kira lebarnya seperti ini. Kemudian harga satuan atau jumlah dulu. Jumlah misalnya 10. Kemudian harga satuan. Harga satuan kita perlebar lagi. Misalnya 200. Oke. Kemudian di sini total pembelian atau total harga lah. Total harga kita perlebar lagi. Perlebar bisa geser, klik dan geser, atau double klik saja di sini. Nah, nanti dia akan berubah sesuai dengan lebar dari isi dari sel tersebut, atau isi dari sel yang paling panjang, paling lebar. Oke. Kemudian yang kedua. Yang kedua, misalnya pena. Pena misalnya jumlahnya 30. Kemudian harga satuan misalnya 25.000. Kemudian nomor 3, pensil misalnya 20. Harga satuannya misalnya pensil misalnya 20.000. Oke. Kemudian yang keempat misalnya mistar 5. Harga satuannya misalnya 10.000. Oke, seperti itu. Kemudian kita buatkan tabelnya dulu. Kita blok semuanya. Terus kita ambil border, bisa tekan tombol kontrol dan angka 1, kontrol dan angka 1. Kita ambil border, lalu ambil outline, kemudian inside, lalu oke. Ya, maka sudah jadi tabelnya. Kemudian kita akan cari total harga. Bagaimana caranya? Klik di tempat di mana kita akan menempatkan hasil total harga tersebut. Jadi klik di sini, lalu kita tekan tombol sama dengan, kemudian sorot ke jumlah. Karena total harga itu didapat dari jumlah barangnya dikalikan dengan harga satuan, ya toh? Diklik di jumlah lalu dikalikan dengan harga satuan, lalu enter. Jadi yang harus dibayar adalah, ini saya perbesar dulu. Jadi yang harus dibayar adalah 2 juta. Begitupun seterusnya. Misalnya yang kedua pena, berarti tanda sama dengan, lalu klik di jumlah barang 30 dikalikan dengan harga satuannya 25.000, lalu enter. Seperti itu. Nah, bisa Anda teruskan ke bawah dengan menggunakan cara membuat formula seperti tadi. Tapi untuk mudahnya, karena ini kan cuma 4 data, kalau misalnya banyak, misalnya nomor 1 sampai nomor 3000 misalnya, itu sangat banyak. Bagaimana kita mau buat seperti ini dikalikan dengan ini, enter. Seperti itu sampai 3000 kali kan tidak mungkin. Bagaimana cara praktisnya? Ini kita hapus dulu. Cara praktisnya, setelah kita sudah dapat satu formula, kita tinggal klik dari sini, tanda ini, klik ke bawah, maka formulanya akan di copy, kemudian datanya akan berubah sesuai dengan jumlah dan harga satuan yang ada. Jadi 10 kali 200 2 juta,
30 kali 25.000, 750.000 dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi saya ulangi lagi. Kalau misalnya mau mengcopy, Anda klik di sini atau pakai tombol ini, tombol panah ke atas dan ke bawah di keyboard, lalu klik di sini, lalu geser, jangan dilepas ya, geser sampai ke bawah, kemudian dilepas. Oke, seperti itu. Ada cara yang kedua, Anda bisa menggunakan copy ya. Jadi bisa menggunakan perintah copy, yaitu ini. Anda klik di sini copy, lalu blok dari sini sampai ke bawah. Oke ya. Baru Anda tekan enter. Bisa juga seperti itu, sama saja. Anda mau pakai cara yang pertama atau cara yang kedua bisa. Ya. Kalau menurut saya pakai cara yang pertama saja lebih praktis kan. Jadi ini kita hapus dulu, tekan delete. Caranya klik di sini lalu tarik dari ini. Seperti itu ya. Oke. Nah, sekarang kita mau cari total dari keseluruhan ini. Caranya seperti apa? Misalnya di sini kita tulis total. Oke. Ini kita buat rata kanan. Ini pakai ini align right. Oke, rata kanan. Kemudian di sini kita buat kotak. Tekan tombol kontrol dan angka 1 pada keyboard, lalu ini pilih outline, kemudian oke. Nah, di sini kita akan tempatkan hasil dari penjumlahan semua total harga. Bagaimana caranya? Tekan tanda sama dengan, lalu klik ini, kemudian plus, klik di sini, plus, klik di sini, plus, klik di sini, langsung enter. Oke. Seperti itu ya caranya. Tekan sama dengan, lalu misalnya ini total harga dari HVS, kertas HVS, kemudian ditambah dengan total harga dari pena ini, kemudian ditambah dengan total harga dari pensil ini, lalu ditambah dengan total harga dari mistar yang ini. Enter. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, Anda bisa menggunakan, ini kita hapus dulu, tekan delete. Nah, cara yang kedua kita bisa menggunakan tekan tanda sama dengan, lalu ketik SUM. Oke. SUM, kemudian tekan tanda kurung buka. Oke. Terus sorot mulai dari kertas HVS ini sampai ke mistar. Jadi disorot semuanya, lalu tekan enter. Bisa juga seperti itu. Anda mau pakai yang mana terserah ya. Ada cara yang berikutnya, cara ketiga, ini kita hapus dulu. Kita bisa menggunakan auto zoom yang ini ya. Jadi kalau Anda sudah tempatkan kursor atau mouse pointernya di sini, sudah sel pointernya sudah diklik di sini, Anda tekan auto zoom lalu enter. Sama saja hasilnya. Ya. Oke. Jadi formula yang kita gunakan ini akan berubah sesuai dengan apa yang kita ketik atau kita input di sini. Jadi misalnya kalau di sini ternyata jumlah kertas HVS yang dibeli adalah 5 saja, 5 karton misalnya. Kalau kita ketik 5, maka yang berubah adalah total harga dan total secara keseluruhan. Ya, kita enter, maka yang berubah ini berubah, kemudian otomatis ini akan berubah. Ya, akan berkurang karena hanya 5. Begitupun yang lain, misalnya saya beri contoh pensil misalnya ada penambahan, harusnya jumlah yang dibeli adalah 30 misalnya. Maka yang berubah adalah total harganya dan ini total keseluruhan. Seperti itu ya. Misalnya mistar harganya bukan 10.000 tapi 5.000 atau 15.000. Kalau kita rubah di sini lalu enter, maka yang berubah adalah total harga mistar dan total harga keseluruhan. Oke, seperti itu ya.
itu saja untuk pengenalan formula dasar atau rumus dasar dari Excel. Kita akan lanjutkan di pembahasan berikutnya di tutorial mendatang. Kita akan masuk pada formula atau rumus yang lebih kompleks atau lebih banyak lagi. Semoga Anda tetap mengikuti semua tutorial-tutorial mengenai dasar-dasar Excel ini. Kalau misalnya ada pertanyaan, silakan saja ditanyakan. Silakan ya, ditanyakan saya di kolom komen supaya pembelajaran ini tidak satu arah, tetapi bisa ada feedback dari Anda. Seperti itu ya. Kalau misalnya saya penjelasannya kurang bagus, silakan di komen saja, tidak masalah. Misalnya harus dibuat agak lambat atau seperti apa, silakan. Atau suara saya terlalu kecil, silakan di komen saja, ya. Seperti itu. Oke, demikian tutorial kali ini. Semoga bermanfaat bagi Anda. Amole, nare.